Baik, selamat malam semuanya. Hari ini gue bakal ngebahas mengenai komputasi teknik kimia. Jadi gue udah punya soalnya di sini. Ini soal UTS tahun 2021. Jadi UTS dengan Pak Arens itu dibagi menjadi 3 bagian biasanya. Kalau nggak berubah sih harusnya masih tetap sama. Dan ini soal bagian pertama itu tentang root finding methods gitu. Jadi di sini kita punya sebuah persamaan em, friction factor dari sebuah pipa turbulen. Kita disuruh mencari nilai friction factornya gitu kan. Obviously kita di sini punya 3 metode, kita disuruh pilih salah satu. Gitu. Jadi di sini ada metode Newton-Raphson, ada metode Wettstein, dan ada metode secant atau posisi palsu. Kita disuruh pilih salah satu dari ketiga metode ini, dan di poin B kita ditanya apakah iterasi yang kita lakukan di poin A itu dipastikan konvergen dan bagaimana memeriksanya. Jadi memang di pencarian akar itu salah satu hal yang kita pikirkan itu adalah apakah metode kita menghasilkan suatu akar yang bersifat konvergen atau enggak. Nah, ini bisa di sini enggak terlalu dispesifikasi bagaimana dia menginginkan kita membuktikannya. Yang pasti kita akan berfokus ke ketiga metode ini, dan metode yang gue gunakan itu metode Wettstein dalam kasus ini karena gue pikir lebih gampang. Sebenarnya metode Newton-Raphson itu juga bagus gitu dalam mencapai sebuah akar yang konvergen. Tapi dia punya beberapa kelemahan gitu. Kelemahan pertamanya adalah dia harus nyari turunan, dan itu yang biasanya agak sedikit menghambat. Karena saat kita lihat persamaannya itu kan lumayan ini ya, lumayan agak mager lah gitu kan, ada logaritma di dalamnya, ada bentuk akar juga, kalau misalnya diturunin kan cukup ngabisin waktu. Jadi gue pikir mungkin metode Wettstein lebih sederhana untuk digunakan, atau metode secant juga bisa menjadi alternatif pilihan gitu, karena metode secant itu sebenarnya improvisation dari metode Newton-Raphson, tapi kita tidak menggunakan turunan gitu, kita aproksimasikan turunannya. Nah itu juga lebih bagus sih. Dan seperti tadi gue udah bilang, gue kerjakan melalui metode Wettstein, dan ini juga yang perlu diperhatikan, ini bobot nilainya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya anda pakai metode Wettstein gitu, nilai maksimalnya 90. Kalau misalnya metode secant nilainya 85. Dari sini udah kelihatan lah gitu kan, metode Newton-Raphson paling susah karena anda harus turunkan lebih dahulu fungsinya. Karena gue waktu itu nggak sempet sih, jadi gue kerjain pakai Wettstein. Oke, jadi di sini bentuk persamaannya ada beberapa koefisien yang nanti akan anda ambil dari tabel di bawah. Ini udah dikasih. Dan ini sekali lagi diperhatikan satuannya gitu, suka ngacoin ini satuannya gitu kan. Satuan diameternya itu cm, satuan ini kok nggak salah surface roughness kok nggak salah, ini dalam milimeter gitu. Jadi nanti harus diubah. Singkat cerita, gue sudah kerjakan di sini. Ini enggak, UTS gue yang tahun lalu. Nilai akhirnya 86 sih, jadi gue rasa ini nggak terlalu ngaco banget. Kita dikasih juga dari metode Wettstein itu digunakan tebakan awal F0 sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25. Jadi dengan metode pencarian akar secara numerik itu selalu kita harus membutuhkan tebakan awal gitu. Ini tebakan awal dari aproksimasi dari nilai F0. Jadi tinggal kita masukkan aja si nilai konstanta tadi, dapat nilai Reynolds, dan ini kita akan masukkan ke F0 buat tebakan nanti. Nah, dalam menggunakan metode Wettstein itu kita bisa lihat di sini, kita harus merubah bentuk fungsinya itu dalam bentuk X sama dengan G fungsi X gitu. Jadi misal tadi kita punya di sini
seperakar F sama dengan minus 2 log bla bla bla, kita harus misahin F-nya gitu. Jadi nanti bentuknya F sama dengan minus 2 berapa gitu. Di sini gue udah lakukan gitu pemisahannya, karena gue lihat yang lebih mudah itu kita pisahkan F yang sendiri gitu, F yang sendiri di sebelah. Karena kalau misalnya gue mau misahin F yang di dalam si logaritma itu kan kayaknya lebih ribet gitu kan, lebih makan waktu. Dan ini juga merupakan salah satu komplikasi dari penggunaan metode Wettstein gitu. Anda harus mengubah dulu, itu memanipulasi dari fungsinya, sehingga Anda mendapatkan bentuk F sama dengan GF, atau ya X sama dengan GX gitu kan. Nah jadi ini udah dapat nih, kita udah dapat fungsinya. Ini fungsi kita yang akan kita cari akarnya. Metode Wettstein itu konsepnya seperti ini gitu. Sebenarnya dia tuh mirip sama metode successive substitution, atau mungkin bahasa lain itu fixed point. Intinya kita butuh dua tebakan awal di sini, dua tebakan awal, yang lalu nanti kita akan cari perpotongan antara garis yang dibentuk oleh dua tebakan awal itu dengan garis Y sama dengan X gitu. Nah jadi perpotongan antara kedua garis itu adalah akar yang kita prediksi di sini. Nah semakin dekat nilai X dengan nilai actual root, ya nanti kita akan melihat dia akan semakin dekat dengan nilai akar yang sebenarnya gitu kan, semakin tebakan Anda mendekati. Nah jadi dalam bentuk rumusnya itu kita mempunyai rumus seperti ini gitu, rumus seperti ini. Ini kan kalau misalnya kita lihat kan miripnya kita nyari perpotongan antara dua garis kan, seperti inilah bentuk persamaannya. Lalu ini ada rumus yang bisa digunakan juga. Jadi singkat cerita gue udah kerjakan di sini. Karena tadi emang kita butuhnya dua akar ya, dua tebakan awal buat nentuin predicted rootnya. Jadi gue bilang di sini iterasi 0 gitu kan, iterasi ke 0 karena kita belum masuk ke iterasi pertama. Ini baru nentuin dua titik awal yang kita gunakan. Jadi gue kasih F0 dan F1 di sini. F0 dari soal dikasihkan bentuk yang F0 ini sebagai tebakan awal. Kalau Anda nggak dikasih, mungkin bisa tanya, atau enggak ya cari aja gitu angka yang bagus buat si friction factornya. Kira-kira aja gitu kan, misalnya 0,01 gitu kan, tebakan yang ya cukup lumayan lah. Ya kalian jangan nebak friction factor 10 gitu kan, ya nggak make sense. Nah lalu F1 itu dengan simple kalian masukin aja gitu G F0. Jadi ini kalian masukin lagi ke sini. Atau mungkin kalian masukin ini ke sini nih. Nah, dapatlah 0,04040. Jadi pertama kali kita gunakan metode Wettstein ini memang mirip dengan metode ini ya, fixed point iteration. Nah lalu masuk iterasi pertama, barulah kita gunakan kedua nilai tebakan itu gitu untuk mencari nilai predicted root pertama kita. Dapat di sini, ini kan tadi ya GF0 sini, dan GF1 itu predicted root pertama kita 0,3975. Nah dari nilai kedua nilai ini gitu, itu kita akan gunakan lagi gitu. Jadi nanti rumus yang kita pakai tetap sama gitu, tetap pakai rumus yang ini, yang Y minus GX1, tapi kita akan ganti gitu kan. Kita terus update si nilai akarnya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di bentuk persamaan ini kan di sini dapat dapat nilai F2 di sini, dan ini kita akan gunakan untuk iterasi kedua gitu kan. Tadi kan dapat F1, terus ada F2 yang baru aja kita dapetin kan di sini. Nah itu kita akan gunakan lagi ke rumus yang sama gitu, cuman kita ganti aja gitu. Kalau misalnya di sini itu 2, kita ganti menjadi 3. Yang di sini 1 kita ganti sama 2. Gitu kan. Nah,
bentuknya emang ngulang-ngulang gitu aja sih. Emang iterasi kan konsepnya kayak gitu. Lalu selanjutnya begitu, cuman pengulangan aja. Jadi sebenarnya ini yang lama tuh cuma di input di kalkulator aja. Saran gue sih make MATLAB harusnya lebih cepet sih. Jadi kita ngetikin si rumusnya itu udah masukin di MATLAB, tinggal ngulang-ngulang aja masukin nilai value-nya gitu. Itu akan menjadi lebih cepat daripada kalian ngetik-ngetik ulang di kalkulator grafik, kan capek juga ngelihatnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang Weckstein. Lalu mungkin menjawab yang B. Sebenarnya di PPTD juga udah menjawab sih. Dari di sini dibilang metode Weckstein itu akan konvergen bahkan pada kondisi yang dimana metode fixed point itu nggak konvergen, dan dia lebih cepat bahkan pada metode yang menggunakan fixed point itu stabil. Jadi gua rasa kita nggak perlu lagi menggunakan kriteria konvergennya si fixed point gitu kan. Ini kan kriterianya buat fixed point. Sementara buat yang Weckstein sih menurut statement dia di sini tuh sudah konvergen. Jadi di sini yang gue lakukan kemarin sih dilihat dari persentase errornya gitu. Ini kan persentase errornya terus menurun ya, menuju 0, dan gue rasa itu merupakan sifat dari sesuatu yang konvergen. Kalau misalnya kita tidak memiliki sesuatu yang konvergen, ini errornya bisa naik gitu. Di iterasi kedua errornya bisa naik, mungkin jadi berapa persen gitu di atas. Ini gue cari aman aja, jadi gue pakein kriteria tadi karena gue rasa fixed point sama Weckstein itu kan konsepnya nggak beda jauh, jadi gue pikir mungkin seperti itu. Tapi berdasarkan statement tadi sepertinya ini tidak diperlukan. Lalu gue akan coba kerjakan menggunakan MATLAB. Ini script yang gue dulu buat, dan yang di sini itu fungsi yang tadi saja kita buat. Jadi yang fr di sini tuh yang bentuk f sama dengan gf itu. Dan sekali lagi saat kita mau masukin ke script ini, kita pakai script gua, berarti kita udah harus ngubah si fr itu menjadi bentuk yang kayak tadi gitu. Dan itu beda saat kalian ingin kerjakan pakai fsolve. Kalau kalian kerjakan pakai fsolve itu kan kalian buat fungsi yang ingin kalian nolin itu sama dengan 0. Jadi menggunakan metode Weckstein di sini, Weckstein initial guess kita tadi berapa? Initial guess kita tadi 0,2707. 0,02707. Kita ambil 3 iterasi. Atau jangan 3 deh, 10 aja. Ini nilai akarnya tiap iterasi. Bisa dilihat dia cukup cepat konvergennya. Di keempat itu udah mulai stabil banget di satu value. Ini untuk hasilnya, dan perhitungannya nggak beda jauh. Mungkin untuk approximated errornya jangan dilihat dari sini karena agak ngaco kayaknya sih. Dan value-nya iterasi pertama yaitu si GF0 di sini kan itu masuk sebagai masuk di tabel gua itu 0,040399. Lalu yang kedua itu yang GF1 ini 0,03975. Tapi di sini dapatnya 0,03976. Dan iterasi selanjutnya di iterasi ketiga udah cukup mirip sih hasilnya, 0,03977. Di gua dapatnya 0,39 nya ini bisa dibilang 3977 lah dibulatkan ya. Jadi di sini iterasi keempat tuh sudah benar-benar stabil lah angkanya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan hasil fsolve gitu kan, misalnya bandingkan dengan hasil fsolve, itu bisa juga kalian buat ngecek aja ya kira-kira apa yang kalian kerjakan ini benar atau enggak sih. Kalau masih ada waktu kan mungkin bisa perbaikin. Nah sekali lagi yang perlu kalian lakukan
dengan menggunakan f-solve itu kalian buat bentuknya 0 sama dengan g, mungkin jangan g kali ya, f gitu kan, f dari fungsi f. Nah jadi ini perlu kalian ubah, cuman ubah dikit doang sih. Ini kan tinggal kalian copy aja fungsinya, kalian copy fungsinya lalu kasih minus f kecil, masuk fr, lalu kita klik fsolve fr, tebakan awalnya 0,2707. Nah, hasilnya memang benar gitu ya kan, benar-benar serupa gitu dengan hasil yang kita dapatkan di metode Weekstein. Lalu mungkin pertanyaannya, metode secant juga ya bisa kalian lakukan dengan MATLAB gitu kan, di sini lebih pendek sih karena memang lebih gampang. Metode secant tuh intinya kalian metode Newton-Raphson tapi kalian ganti itu turunannya dengan aproksimasi aja. Lebih gampang kalau misalnya kalian merasa waktu kalian nggak cukup gitu, misalnya kalian ngerasa aduh gua ngitungnya lama nih, ya udah pakai aja metode secant. Gue rasa itu untuk yang pertama ini, bagian pertama. Nanti kita lanjut ke bagian kedua. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian kedua. Bagian kedua ini kasusnya mengenai multiple linear regression. Di sini kita punya sebuah persamaan, gitu, sebuah model persamaan yang mendeskripsikan laju alir volumetrik sebuah fluida terhadap dengan parameternya kemiringan dan diameter pipa. Itu jadi konstantanya ada dua yang akan kita cari, yaitu x dan y di sini. Data hasil eksperimen itu ada di tabel, jadi flow-nya kita bisa lihat di sebelah kanan. Dan ini variasi parameter yang divariasikan, diameter dan slope. Kita disuruh menggunakan multiple linear regression untuk mengestimasikan parameter x dan y berdasarkan persamaan empiris di atas. Lalu kita disuruh estimasikan laju alirnya pada kondisi yang diberikan. Dia mau lengkap dan detail bagaimana Anda menurunkan persamaan regresi sampai diperoleh dalam bentuk matriks. Nah, jadi menurut persamaan gitu kan, kita bisa dilihat di sini persamaannya non linear gitu kan. Kita mau ubah kayak gimana juga bentuknya non linear ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kita lihat aja gitu kan persamaannya. Nah, ini fitting with non linear function gitu. Kita perlu mencari apa yang disebut sebagai normal equations. Ini tergantung dari banyaknya koefisien yang akan kita cari gitu untuk mendapat nilai A-nya. Jadi ini selanjutnya mengenai ya sepertinya nggak penting banget sih. Oke, kita lanjut saja. Di sini gue sudah kerjakan, dan dari sini gue gunakan juga normal equation seperti yang tadi sudah dijabarkan. Tapi sebelumnya gue bentuk dulu bentuk persamaan dari persamaan V-nya yang sesuai rumus tadi. Itu gue dapat dari bentuk X sama X kali AI tambah Y tambah B, Y kali BI minus C. Ini untuk mempermudah gitu. Untuk mempermudah gue ubah dulu bentuknya menjadi XAI tambah YBI minus CI gitu kan. Karena kita harus memisahkan si bentuknya supaya bisa kita kerjakan. Singkat cerita, ini udah gue turunin si fungsi V-nya di sini. Turunkan terhadap koefisien X terhadap koefisien Y, itu yang akan kita cari juga. Jadi ada dapat dua penurunannya. Jadi jangan dilupakan ya penurunan yang cukup sederhana kayak gini. Ini sebenarnya gue agak salah sih, harusnya ini bentuknya do bukan d. Jadi do-nya harus kayak gini, do V per do X, karena ini cuman penurunan terhadap satu itu kan, penurunan terhadap salah satunya aja gitu. Jadi di sini juga do,
nggak parah banget sih salahnya sih, cuman ya lebih bagus tulisan do aja. Dari bentuk ini kita dapatkan, dari sini nih, dari hasil penurunannya kita dapetin tuh bentuknya tuh kayak gini, nanti ujung-ujungnya tuh bentuk bentuk persamaan persamaan biasa ya, nanti kita akan bentuk dalam bentuk tabelnya gitu kan. Bentuk tabel berdasarkan percobaan-percobaan yang udah kita dapatkan datanya tadi. Jadi sebenarnya ini yang cukup melelahkan, itu kita buat tabel ini gitu kan, perlu ngitung satu-satu, itu kan agak malesin ya. Jadi setelah kita dapatkan nilai sigma masing-masing, ya kita masukin aja ke rumusnya kan. Di sini gua dapat misalnya sigma sigma AI kali BI ini kan 17 minus 17,44, ini kan nanti gua bakal masukin ke sini gitu. Nah, jadi fungsinya kita buat tabel tuh ya itu gitu. Sampai sini sebenarnya nggak harus diselesain pakai matriks sih sebenarnya. Substitusi eliminasi biasa juga boleh gitu, cuman di sini kayaknya dia pengen itu untuk matriks, jadi udah kita ikutin aja. Untuk matriks di sini kalian bisa eliminasi biasa atau mungkin pakai metode apa gitu, gue lupa namanya, metode Kramer atau apalah. Ya gitu intinya. Dapatlah nilai Q sama dengan D pangkat koefisiennya. Koefisiennya yang ini obviously gitu. Tapi kayaknya di sini nilainya agak salah, gue kayaknya ada ngaco. Karena yang gue pakai di MATLAB tuh hasilnya emang beda. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu, itu kalian bisa bikin lah gitu fungsi MATLAB biasa yang cukup sederhana buat cari tahu kira-kira bener nggak sih pekerjaan kalian itu. Kalau misalnya kalian buat MATLAB ya konsepnya berbeda gitu, lebih mudah gitu karena kita pakai SSE aja di sini. Kita pakai SSE, nanti kita pakai fungsi fmin search. Hehe. Berbeda dengan apa yang kita lakukan sebelumnya di sini. Di sini kan lebih ribet ya karena pakai turunan, cuman hasilnya lebih straightforward. Kalau misalnya di sini di fmin search kita perlu tebakan awal buat ininya, karena dia kayaknya metodenya juga metode iterasi sih, lebih ke sana. Jadi kita ambil aja dua-dua satu gitu kan, random aja. Dapatlah hasilnya 6,2089. Dan kalau kita lihat sih hasilnya lebih mendekati yang dari fmin search ini, dari apa yang gue kerjakan. Jadi gue rasa yang gue kerjakan di UTS itu kurang benar. Bisa kita lihat Q, bentar, ya ini kan hasilnya lebih mendekati ya. Untuk yang pertama itu 84, hasilnya di sini 83,76. Yang kedua cukup jauh. Ya seperti itu kira-kira untuk yang soal yang ini. Lalu kalau misalnya udah ya tinggal kerjain yang B aja gitu kan, masukin ke rumusnya. Gue rasa nggak terlalu susah, yang bagian 2 ini cuman makan waktu aja sih ngebuat si tabelnya. Dan untuk penggunaan MATLAB sebenarnya nggak wajib sih, cuman ya buat ngecek lagi aja. Oke, nanti lanjut ke bagian 3. Oke, baik, untuk bagian ketiga kita mempunyai 2 soal. Soal ketiga ini mengenai Gauss-Seidel gitu kan, nanti ada Gauss eliminasi juga, eliminasi Gauss dengan partial pivoting. Jadi kita punya bentuk persamaan seperti ini. Kita punya F sama dengan X1 kuadrat bla bla bla, dan kita tahu nilai A dan nilai F-nya. Jadi nanti kita punya 3 koefisien yang tidak kita ketahui, itu nilai X1,
X2 dan X3. Kita bakal selesaikan, dan ini tentu saja kita akan mendapatkan matriks yang sepanjang 3 gitu. Jadi kita nanti punya 3 persamaan seperti ini. Ada 3 persamaan, ada 3 variabel, maka persamaan tersebut bisa diselesaikan. Untuk metode Gauss-Seidel itu pertama kita harus melihat dulu gitu kan, apakah hasil iterasinya akan konvergen atau enggak, dan kita harus jelaskan mengapa seperti itu. Di sini susunan matriksnya belum gue ubah, dan di sini bisa dilihat tidak dominan secara diagonal gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat diagonalnya tuh enggak dominan, dan ini yang menyebabkan kalau misalnya kita selesaikan matriksnya secara iteratif itu tidak konvergen. Jadi harus kita susun dulu. Nah, ini untuk pembuktiannya. Pertama kita lihat 4 di sini. 4 itu lebih besar gitu dari 2 tambah 1, dan bisa kita lihat secara ini apa tuh namanya? Secara matematis ditulis seperti ini. Harus memenuhi kriteria ini untuk menjamin konvergen gitu. Jadi si nilai si nilai koefisien di diagonal utama ini kan AI itu kan berarti dia di posisi diagonal, itu dia harus lebih besar dari jumlah dari nilai mutlak koefisien selain si diagonal pada baris tersebut gitu. Jadi kita lihat di sini 4 itu harus lebih besar dari nilai 2 tambah 1. 2 tambah 1. Lalu untuk baris kedua ini nilainya 2,5, dan kebetulan 2,5 itu lebih kecil dari nilai 6,25 tambah 1. Dan dari baris kedua saja kita sudah lihat itu tidak memenuhi kriteria dominan diagonal gitu. Jadi di sini disimpulkan tidak konvergen, dan kita akan buktikan gitu. Kita akan buktikan pertama untuk iterasi secara Gauss-Seidel itu kan kita ubah persamaannya itu jadi bentuknya X1 sama dengan bla bla bla. Begitu juga dengan X2 dan X3. Dan metode Gauss-Seidel ini dia perbedaan dengan si Jacobi itu dia selalu mengupdate aja gitu nilai X1-nya. Bukan X1, maksudnya nilai koefisien yang sebelumnya sudah didapatkan gitu. Jadi nanti nilai X1 yang kita dapatkan di sini itu nanti kita masukin ke nilai buat nyari si X2. Ini kan di sini kan masuk si 1,25-nya. Dan begitu juga nanti di hasil X3 itu udah kita pakai nilai 0,875 gitu sebagai nilai X2-nya. Jadi udah nggak pakai tebakan awal yang satu lagi gitu. Dia selalu mengupdate gitu. Dan itu yang menjadi kelebihan metode Gauss-Seidel ini, dia menjadi lebih cepat. Dan bisa kita lihat dari iterasinya itu enggak konvergen ya. Hasilnya agak enggak enak gitu dilihat. Jadi dari sini gue langsung aja masuk ke eliminasi Gauss dengan partial pivoting gitu. Jadi dengan partial pivoting harusnya kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan hasil yang konvergen gitu kan. Di sini kita mengubah gitu, R1 gue tukar dengan R3 itu kan. R1 baris pertama gue tukar dengan baris ketiga, dan ini salah. Lalu tinggal operasi kayak biasa aja sih gitu. Ini pivotingnya di sini, lalu back substitution, dan kita akan dapatkan hasilnya. Dan bisa dilihat di sini dia konvergen gitu kan. Ya kalau misalnya eliminasi gini sih harusnya dia konvergen sih emang. Begitu untuk yang ini, yang apa tuh namanya, nomor 3. Cukup gampang, cuma sedikit merepotkan aja sih. Soalnya kan ya kalian bisa lihat ini bisa dapat pecahan gitu di sini. Dan ini nggak enak banget untuk nguranginnya.
Jadi gue rasa ini bakal makan cukup waktu, apalagi kalian salah kan seperti di sini. Cukup makan waktu. Nggak susah, cuma makan waktu aja. Lalu untuk nomor empatnya ini mengenai optimasi. Optimasi di sini menggunakan, kita disuruh pilih gitu, dengan golden section atau Newton-Raphson. Karena di sini gue lihat persamaannya lumayan gampang ya. Di sini kan kita mau menentukan daya pompa, itu nilai X untuk memberikan hasil C yang minimum gitu kan. Di sini kan X-nya cuma bentuknya ya mirip-mirip polinomial gitulah. Jadi penurunannya nggak ribet gitu. Jadi Newton-Raphson itu juga masih menggunakan penurunan. Di sini gue turunkan turunan pertama gampang, turunan kedua juga gampang. Lalu tinggal masukin saja di rumus iterasinya kan. Udah tinggal 3 kali iterasi didapatkan nilai 70,23. Kalian lihat aja kalau misalnya iterasi pertama dan iterasi kedua itu hasilnya deket, ya itu harusnya udah mulai kelihatan kalau misalnya dia tuh konvergen. Dan memang salah satu kelebihan metode Newton-Raphson itu dia sangat cepat begitu menuju nilai yang konvergen. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan nilai iterasi pertama dan kedua itu yang berbeda cukup jauh, nah itu mungkin perlu dilihat ulang apakah ada kesalahan di dalam pengerjaannya atau enggak. Lalu sebenarnya untuk kedua metode ini juga bisa dikerjakan dengan MATLAB sih. Jadi untuk yang Gauss elimination juga kalian bisa, mungkin ini kalau nanti kalian butuh M-file MATLAB mungkin bisa minta ke gua. Di sini gua udah bikin matriksnya di sini. Tinggal kita eliminasi dengan tersebut dan kita dapatkan bentuknya gitu. Cuman sayangnya di sini ini sih kita nggak agak susah aja sih buat ngelihat dia bagian mana yang ditukar gitu. Karena sebenarnya gue udah males jelasin bagian fungsinya sih. Tapi kalau misalnya kalian paham bentuk fungsi di sini harusnya ini bisa mempercepat gitu. Jadi nanti kalian tinggal nyatet aja dari sini. Jadi bagian awal ini untuk bagian partial pivoting ya. Gitu. Jadi bagian awal ini buat pivoting dan bagian selanjutnya itu buat eliminasinya. Tapi gue nggak menyarankan untuk menggunakan tinggal copy gitu dari MATLAB karena kalau ketahuan kan ya lumayan sih nilainya. Nah jadi kalian gunakan ini buat ngelihat aja gitu hasil akhirnya apakah sudah sesuai apa belum. Di sini kalau dilihat memang angkanya agak jelek ya, tapi kalau misalnya nanti kalian masukin itu hasilnya sama gitu. Jadi misalnya di sini gua mau nyari nilai X3. Ini kan kecil banget ya, kita bisa anggap 0 lah. Karena memang di perhitungan secara numerik kan memang ketidakpastiannya cukup mengganggu, jadi kita punya angka yang seperti itu. Kalau misalnya kita bagi 0,166667 dengan nilai minus di sini, kita dapatnya minus 4 gitu. Sama nggak dengan hasil yang kita kerjakan? Benar, X3 nya kan minus 4. Untuk X2 ya nanti kalian tinggal masukin aja gitu di persamaan untuk melihat aja apakah pekerjaan kalian benar atau enggak. Lalu untuk yang Newton-Raphson kan ada penurunan. Ya ini gue rasa benar-benar gampang sih, kalian nggak butuh fungsi dari MATLAB gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu lebih ya bisa aja gitu ngecek kan. Karena Newton-Raphson ini butuh penurunan, kita harus kerjakan secara simbolik, nanti baru kita ubah lagi ke bagian MATLAB utamanya. Jadi di sini gue pakai MATLAB function div ini untuk turunan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ini sebenarnya fungsi Newton-Raphson buat menentukan akar gitu, tapi gua rasa itu juga bisa digunakan di metode optimasi ini gitu, karena nggak beda jauh dari struktur metodenya. Gua rasa itu untuk nomor 3 dan 4. Terima kasih.